Sonora FM. Ya, FM 102,6 Radio Sonora Palembang tentunya terus hadir menemani sahabat Sonora masih dalam acara Selamat Pagi Palembang dari FM 102,6 Sonora Palembang ya. Ya, sahabat Sonora, spesial sekali hari ini 2 Juli ya. Ini merupakan peringatan hari ulang tahun Tribun Sumsel yang ke-8 ya. Dan ini juga ada tamu spesial yang langsung hadir bersama kami saat ini di Studio Sonora, sahabat Sonora. Ada GM dari Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel yang sudah langsung hadir ke Studio Sonora, Mas Muhammad Taufik Zuhdi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Esi. Sahabat Sonora semua, selamat pagi. Iya, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk sahabat Sonora. Ini langsung datang loh ya. Iya, padahal kemarin kita sempat janji by phone aja karena takutnya kesibukannya Mas Taufik gitu ya. Tapi alhamdulillah terima kasih sudah bisa langsung hadir untuk tentunya menyampaikan berbagai macam informasi yang tentunya banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di spesial hari ini ya dalam rangka perayaan ulang tahun ke-8 dari Tribun Sumsel. Yang pasti kami mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary buat Tribun Sumsel yang ke-8 ya Mas ya. Terima kasih Mbak Esi. Oke, baik Mas Tauf, ini mungkin bisa langsung disampaikan ke sahabat Sonora tentunya ya. Ini ulang tahun yang ke-8 pasti ada tema yang sudah dibuat teman-teman di Tribun Sumsel untuk perayaan ulang tahun yang ke-8 ini, dan juga pastinya alasan ya kenapa sih tema tersebut yang dipilih. Mas Tauf, silakan. Baik, terima kasih Mbak Esi, sahabat Sonora sekalian. Hari ini memang hari yang luar biasa ya, mendung tipis tapi mudah-mudahan tidak semendung harapan kita. Iya, jangan sampai ya. Iya, betul. Baik, ya tahun ini adalah tepatnya hari ini 2 Juli 2020 adalah ulang tahun Sewindu Tribun Sumsel gitu ya. Tema yang kami angkat adalah The Spirit of New Normal. Kenapa kita mengambil tema itu? Kita ingin menghadirkan satu semangat bagaimana ketika kita yang kemarin sudah mengalami disruption itu hari ini terkena satu krisis pandemi COVID-19 yang berdampak menekan banyak hal lah pada banyak industri begitu, termasuk juga di media. Nah, tema The Spirit of New Normal itu kita angkat karena kita ingin memaknai ya bahwa Spirit of New Normal itu tidak semata-mata beradaptasi dengan hal-hal kalau kemarin kita sebut sebagai krisis kesehatan ya, harus melakukan protokol-protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita juga ingin menghadirkan, selain beradaptasi dengan itu, kita ingin memunculkan inovasi-inovasi dan kolaborasi begitu. Jadi makna yang ingin kita sampaikan adalah adanya pandemi ini jangan sampai mengurangi semangat kita, jangan sampai mengurangi inovasi maupun kegiatan-kegiatan yang itu menjadi target-target besar dari perusahaan kita gitu. Pengejawantahannya adalah begini. Kalau kita bicara secara editorial, Mbak, jadi selama sejak bulan Maret ya, kita menyampaikan banyak informasi yang benar tentang COVID. Bahkan kita menghadirkan satu halaman khusus misalnya di halaman kita itu bagaimana semestinya kita menghadapi COVID-19. Jadi tidak perlu panik, terus memberikan semangat bagaimana masyarakat harus bersikap terhadap itu. Yang kedua, kita juga mengajak influencer agar memberikan konten-konten yang positif. Karena kalau kita lihat di awal itu kan banyak pembaca masyarakat itu panik sekali ya. Panik sekali karena apa? Karena dibombardir dengan banyak informasi tentang COVID-19. Nah, kita ingin informasinya berimbang dan tidak membuat masyarakat takut begitu. Yang ketiga, selain dari sisi konten, dari sisi event, kita ingin menunjukkan bahwa ketika kita terkena pandemi COVID-19 itu, kita masih bisa berkreasi, kita masih bisa berbuat begitu ya. Oke, tidak bisa ketemu dengan sesama, tidak ketemu dengan teman relasi, dan tetapi itu tidak membuat kita kemudian diam
Nah, kita menghadirkan banyak kegiatan, Mbak, yang kita sebut sebagai Festival 8 Tribun Sumsel gitu. Oke, Festival 8 Tribun Sumsel. Nah, ini rangkaian acaranya apa aja nih Mas Tof, buat sahabat Sonora juga tentunya sebagai informasi. Iya. Jadi ini kita mulai kurang lebih 17 hari yang lalu, Mbak. Jadi 17 hari yang lalu kita memulai rangkaian event ini, diawali dengan turnamen PUBG Piala Gubernur ya. Yang insya Allah hari ini adalah finalnya begitu. Kenapa sih kita mengambil turnamen PUBG? Karena kita sangat sadar bahwa pembaca kita hari ini ya, itu 60% ini ternyata pembaca muda, Mbak. Tribun Sumsel ini. Itu bisa dilihat dari demografi baik di koran maupun di platform online ya. Itu pembaca kita di usia muda, khususnya di 18 sampai 35, itu lebih dari 50%. Jadi itu yang mayoritas gitu. Kita ingin menghadirkan itu, mengajak mereka dalam satu turnamen yang saya pikir ini mungkin yang pertama secara online dan terbesar. Kenapa terbesar dan pertama? Karena kita selenggarakan kualifikasinya di tiap kota kabupaten. Jadi masing-masing kota kabupaten itu dibikin satu hari satu sesi pertandingan khusus begitu. Setelah itu kita juga kemarin menggelar program cooking competition virtual. Ini mungkin agak menarik ya. Banyak orang bertanya, ini lomba masak tapi virtual, bagaimana caranya? Ya, kita kemarin sudah berhasil dan alhamdulillah viewernya juga banyak. Jadi peserta ini dari berbagai komunitas, ada dari teman-teman Bayangkari, ada dari teman-teman PKK, tim PKK, kemudian komunitas-komunitas yang lain. Itu kita ajak dan mereka sangat antusias. Artinya ini menunjukkan bahwa semangat kita untuk beraktivitas itu masih besar loh, meskipun terpisah jarak, tapi kita masih bisa ketemu di ruang virtual. Itu luar biasa. Kemudian kita kemarin juga menggelar Forum Influencer Sumatera Selatan dengan memberikan penghargaan ya atas karya-karya mereka dalam melawan COVID-19 melalui konten-konten yang positif. Kita juga sudah menggelar Finance Talk dengan beberapa kalangan perbankan kemarin. Kemudian kita juga menggelar bedah buku bersama Kapolda. Dan hari ini Mbak Esi, ini 2 Juli ini sebagai puncaknya kita menggelar event mega webinar tentang UMKM. Kami bekerjasama dengan Pemprov Sumatera Selatan, khususnya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita nanti akan menghadirkan ruang lebih ada 4 pembicara dari kementerian, kemudian juga ada dari Kompas Gramedia dari Jakarta, kemudian beberapa stakeholder yang lain. Kurang lebih ini akan dilaksanakan sekitar pukul 10 dengan peserta kurang lebih 120 sampai 150 orang, Mbak. Kemudian siang hari kita akan menggelar final, ada syukuran sederhana, Mbak, hari ini. Kemudian malam harinya kita akan menggelar dialog nasional bersama Mendagri dan Menhub Pak Tito Karnavian dan Pak Budi Karya. Semuanya dilaksanakan secara virtual gitu. Semangat yang ingin kita tunjukkan ke masyarakat sekali lagi adalah bahwa pandemi COVID-19 itu jangan sampai membuat kita tidak beraktivitas. Ternyata kita bisa terhubung lewat virtual gitu. Oke, jadi seperti itu rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan hingga nanti malam. Ini acaranya masih akan terus berlangsung, Mas Tof ya. Ini persiapannya berapa lama sih begitu banyaknya acara-acara yang dihadirkan, Mas Tof? Iya, kalau kita bicara persiapan, Pak, ada tradisi yang kalau di Tribun itu seperti SKS ya, sistem kebut semalam. Ya, kami tidak terlalu banyak waktu sesungguhnya untuk merumuskan, mengeksekusi acara itu. Kita susun sebetulnya ya kurang lebih 1 minggu ya. Satu mingguan begitu di awal bulan Juni begitu ya, di awal bulan Juni. Kemudian pertengahan Juni, di awal bulan Juni kita rumuskan detail, kita kontak narasumber kalau kita minta saran beberapa pihak. Minggu kedua itu sudah kita eksekusi begitu. Jadi cepat sekali. Jadi kita pede aja ini ya. Pilihan kita itu kan hanya 2 sebetulnya, Mbak Esi. Kita ini mau berhasil, kalau nggak berhasil ya kita anggap belajar lah. Jadi bukan gagal atau salah, tapi kita maksudnya gini, kita tidak terlalu bertele-tele untuk menyiapkan konsepnya harus bagus, harus begini tidak, tapi itu sederhana,
konsep-konsep ini semua sederhana, realistis, ya sudah itu yang kita eksekusi gitu. Oke, baik. Tapi masih bisa tidur kan semalam ya Mas? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini acaranya luar biasa ya, Sobat Sonora, banyak sekali yang dihadirkan di ulang tahun yang ke-8 ini. Iya, mungkin saya nambahin sedikit. Boleh, jadi Mas. begini, platform digital itu kan platform yang tidak